Halo, selamat malam semua. Kembali lagi di cerita seram baik jejak keramat. Malam ini kita akan mendengarkan kisah nyata dari Rina tentang gangguan makhluk halus di rumah barunya. Bayangkan, saat pembangunan rumah masih pondasi, tiba-tiba ponakannya berteriak histeris sambil membawa segumpal rambut yang katanya milik genderuwo. Atau saat malam hari, ada yang ikut tertawa bersama, padahal tidak ada siapa-siapa kecuali sosok kuntilanak yang duduk di pohon sambil cengengesan. Cerita ini benar-benar bikin merinding, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang ikut merasakan seramnya dari cerita ini. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang perempuan bernama Rina menceritakan pengalaman menyeramkan yang dialaminya di rumah barunya. Kisah itu bermula pada tahun 2015 saat ia pulang dari Kalimantan. Waktu itu, neneknya membagi warisan berupa sebidang tanah. Dari tanah tersebut, ibunya dan seorang buliknya memutuskan untuk membangun rumah secara bersamaan. Kebetulan yang menjadi tukang bangunannya masih kerabat sendiri, seorang pakde dan juga ponakan. Rina sendiri berasal dari keluarga besar dengan 9 bersaudara. Sebelum rumah masing-masing berdiri, mereka sempat tinggal bersama di rumah lama. Di belakang rumah tua itu, tepat di lahan yang kelak akan ditempati rumah Rina, terdapat kebun luas yang dianggap cukup angker. Di sana tumbuh pohon-pohon besar, seperti lamtoro, trembesi, dondong, jati, dan pohon bambu yang lebat. Di samping tanah itu juga terdapat sebuah sumur tua, serta kuburan bayi milik tetangga. Ya nggak kebayang sih, ada kuburan di samping rumah. Saat pembangunan dimulai, pondasi rumah sudah berdiri, tapi bangunan belum sepenuhnya jadi. Suatu hari, seorang ponakan Rina yang masih duduk di TK bermain di sekitar pondasi tersebut. Dari kejauhan terlihat seakan ada yang mengajaknya bermain, padahal ia sedang sendirian. Tiba-tiba anak itu berteriak dengan nada marah. Ibunya yang mendengar hanya mengira itu bagian dari imajinasi anak-anak. Namun tak lama, si anak berlari keluar rumah sambil berteriak panik, mengatakan bahwa ia bertemu dengan sosok genderuwo. Lebih mengejutkan lagi, ia mengaku sempat menjambak rambut makhluk itu, lalu menunjukkan segumpal rambut hitam yang dibawanya. Sang nenek buru-buru mengambil rambut itu, membuangnya, lalu membakarnya. Gangguan lain dialami oleh Denny, ponakan Rina yang ikut membantu membangun rumah. Sekitar jam 11 malam, Denny sedang asyik menelpon pacarnya di teras rumah yang masih setengah jadi. Ia tertawa terbahak-bahak, namun di tengah tawanya terdengar suara lain ikut tertawa bersamanya. Denny langsung diam melihat sekitar, tapi suasana di sekeliling begitu sepi. Ia melanjutkan obrolannya, namun setiap kali tertawa, suara tawa itu kembali terdengar, hingga 3 kali berturut-turut. Merasa tak nyaman, Denny menoleh ke arah pohon jowar yang besar tak jauh dari situ. Saat itulah ia melihat sosok kuntilanak sedang duduk di dahan pohon, sambil mengeluarkan tawa cekikikan yang membuat merinding sekujur badan. Panik, Denny berteriak memanggil pakdenya. Sang pakde segera keluar dan ikut menyaksikan kuntilanak itu. Sosok tersebut berpindah dari satu pohon ke pohon lain, hingga akhirnya berhenti di dekat kakus tua dan menghilang begitu saja. Anehnya, bukannya takut, pakde dan Denny justru sempat mengejar kuntilanak itu. Meski terlihat konyol, namun kejadian itu nyata adanya. Kejadian lain juga dialami ponakan Rina yang lain. Suatu malam, sekitar jam 10, Rina menelpon ponakannya untuk masuk ke rumah barunya yang sudah 90% jadi.
Meski listrik belum terpasang, ia hanya meminta ponakannya mengecek barang yang tertinggal. Ponakannya menjawab dengan santai, "Iya mbak, sih yo tak delok nih. Bentar ya mbak, tak lihatkan dulu." Sebelum masuk ke dalam. Namun, beberapa menit kemudian, suara panik terdengar dari telepon. Dengan nada ketakutan ia berkata, Mbak, aku kapok mlebu omahmu bengi-bengi. Wegah maneh aku. Mbak, aku kapok masuk rumahmu malam-malam. Gak mau lagi aku." Belakangan barulah diketahui apa yang membuatnya panik saat keluar dari dalam rumah setelah mengecek barang. Ia melihat sosok pria hitam besar berdiri di balik pintu utama. Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam. Karena pintu utama adalah satu-satunya jalan keluar, ponakan Rina merasa terjebak. Meski dalam kondisi gelap gulita, sosok itu tetap terlihat jelas olehnya. Dengan memberanikan diri, ia akhirnya berlari melewati sosok tersebut. Namun sejak saat itu, ia nggak mau kembali masuk ke rumah itu sendirian di malam hari. Oke, cukup sampai sini saja ceritanya. Terima kasih sudah menonton cerita seram kali ini sampai habis. Kalau kalian punya pengalaman mistis, entah itu cerita panjang ataupun pendek, bisa langsung kalian kirim ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu ceritamu bisa kita angkat di channel ini. Oke, sampai sini saja untuk malam ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.